Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saiful Mujab, NPM 1904010078 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini dalam video saya akan menyajikan yaitu cara membaca cerpen dengan mudah. Bagaimanakah caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah temukan motivasi menulis. Motivasi ini menurut saya penting karena saat kita mengalami kesulitan dalam menulis nanti, kita bisa mengingat kembali tujuan kita menulis cerpen. Misalnya, aduh kok mentok ya ideku, akan tetapi aku tidak mau menyerah. Aku menulis cerpen ini untuk berterima kasih pada kedua orang tuaku. Nah, itu adalah contoh ilustrasi dari pentingnya motivasi dalam menulis cerpen teman-teman semua. Nah, yang kedua itu adalah pilih tema dan sesuaikan dengan kemampuan rencana. Penulis pemula hendaknya memilih tema yang mudah dulu. Misalnya, tema yang sesuai dengan pengalaman hidup diri atau orang yang terdekat. Bisa juga tema yang diangkat dari budaya setempat yang sudah benar-benar teman-teman kuasai. Intinya jangan memilih tema yang terlalu sulit bagi diri sendiri. Dijamin nanti cerpen tidak akan selesai atau selesai tapi hancur berantakan. Yang ketiga, menentukan jumlah nama, sifat dan peran tokoh. Jadi cerpen hendaknya berfokus pada 1 sampai 3 tokoh saja, teman-teman. Jika terlalu banyak, bukan hanya pembaca yang akan bingung, penulis cerpen juga akan bingung kan? Nama tokoh itu sebaiknya ditentukan dulu agar lebih mudah merancang tahap yang berikutnya. Dan sifat dan peran tokoh, misalnya siapa yang jadi tokoh utama dan tokoh figuran, siapa yang jahat, siapa yang jadi baik, siapa yang jadi punya masalah, dan siapa yang akan membantu memecahkan masalah. Itu harus ditentukan dan dipersiapkan terlebih dahulu, teman-teman. Next, selanjutnya yang nomor 4. Nah, membuat alur cerita yang jelas. Penulis yang pemula, menurut saya perlu nih membuat alur cerita dulu sebelum menulis. Alur ada 3 jenis di sini. Ada alur maju, kemarin, hari ini, besok. Jadi kejadian A disebabkan B, B disebabkan C, dan seterusnya. Ada juga alur mundur atau kelas balik, hari ini, kemarin, dahulu. Rumusnya seperti itu. Atau yang selanjutnya adalah alur campuran. Jadi alur campuran ini adalah kombinasi dari alur maju dan mundur. Tapi saya sarankan penulis pemula jangan memakai alur yang ini karena menurut saya rumit banget sih. Seperti itu. Terus yang kelima yaitu adalah memilih sudut pandang. Nah, sudut pandang biasanya dibagi menjadi 2, yaitu orang yang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah aku, itu mesti orang pertama. Dan juga sudut pandang orang yang ketiga. Nah, orang yang ketiga ini adalah sebagai pengamat atau sutradara yang mendalangnya. Lalu yang keenam adalah mempertimbangkan cerpen dengan susastra. Teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa cerita pendek itu bukan berita koran atau khotbah keagamaan yang resmi dan kaku, tapi cerpen adalah susastra. Nah, menurut KBBI, susastra adalah karya sastra yang isi dan bentuknya sangat serius, berupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan, kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang indah sebagai sarannya sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi. Jadi bahasa dalam cerpen itu nanti harus dibuat dengan asik dan dengan menarik seperti itu. Supaya apa?
supaya pembaca yang akan membaca cerita kita, cerpen kita tidak menjadi bosan teman-teman semuanya. Yang terakhir ini, yang ketujuh, menentukan judul yang mantap betul, yang mantul nih teman-teman. Loh, kenapa judul baru ditentukan di akhir, di kemudian? Mesti teman-teman bertanya nih, kenapa tidak di awal saat merancang kisahnya? Nah, jangan cemas teman-teman. Ini soal selera dan strategi penulis seperti itu. Kadang-kadang kan judul sudah terpikir saat akan mulai menulis, namun sering terjadi bahwa kita terlalu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan judul. Nah, daripada begitu kan, ya sudahlah, tulis cerpen dulu, lalu judul bisa dipilih kemudian, seperti itu. Rupanya sudah berakhir teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Dadah teman-teman.